Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad, al-mu'in ala tafakkuri fid din man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, yang al-fakir hormati para alim, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang selalu saya tunggu fatwa dan nasihatnya. Mudah-mudahan diberkahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang al-fakir hormati juga para santri dimanapun berada, terkhusus santri Antawangi. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam mengaji, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membuka, yaitu kajian online kitab Fathul Mu'in bagian pertama tentunya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua dalam kajian online kitab Fathul Mu'in ini, di mana kitab Fathul Mu'in ini dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Alangkah baiknya terlebih dahulu kita doakan beliau sebagai pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sahibil karamatil ajibah wal ma'unah was salamah wal barakah wa usulihi wa furu'ihi wa talamidhihi anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa an yu'ida alaina min barakatihi. ثم إلى حضرة الشيخ زينودين بن عبد العزيز المليبري. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu waslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Kemudian sesudah itu, cara mengartikannya, wa ba'du itu kemudian setelah itu, ai ba'da ma, setelah sesuatu taqaddama yang lalu, minal basmalah, dari basmalah. Jadi awal kita pernah, yang kemarin kita bahas basmalah, walhamdalah dan hamdalah, wassalati wassalami ala man zukir, dan membacakan sholawat dan salam atas orang-orang yang telah kita sebutkan. Ala man zukir,
atas orang yang telah disebutkan. Siapa yang telah disebutkan? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Jadi wa ba'du di sini setelah membahas basmalah, di mana basmalah kemarin kita sampaikan ya dari kata al-ismu itu dari kata wasmun yang artinya al-ulu ya. Jadi kalau mengartikan bismillah di sini berarti dengan kemuliaan Allah, dengan keluhuran Allah. Kalau menurut kitab, lalu kita bahas tentang hamdalah, lalu kita membahas tentang salawat. Wa ba'du fahadha, maka ini kata penyusunnya, fahadha al-mu'allafu, maka ini yang itu al-mu'allafu itu yang disusun, yang dikarang, al-hadiru yang hadir, dihnan secara mudah atau paham, selama mukhtasarun, maksudnya fahadha mukhtasarun, maka adapun ini itu mukhtasarun, yaitu karangan yang diringkas. Mukhtasar itu kan yang diringkas. Maksudnya apa di situ? Qalla lafzuhu, sedikit lafadznya. Lafadznya mukhtasar. Wa katsura, dan banyak maknahu, artinya. Namanya ringkasan itu kan berarti sedikit lafadznya dan banyak maknanya, banyak artinya, banyak maksudnya. Itu namanya mukhtasar, ringkasan. Dulu kalau kita belajar di waktu sekolah dasar, SMP atau SMA, kalau guru mengatakan silakan diringkas dari bacaan ini, nah, jadi kan tentunya namanya ringkasan ya, tidak banyak, tidak melebihi dari yang diringkas. Karena bahasanya ringkas itu qalla lafzuhu wa katsura ma'nahu. Nah, mukhtasar itu minal ikhtisar, itu dari kata ikhtisarun. Jelas ya? Seperti itu. Wa ba'du fahadha mukhtasar fil fikhi, di dalam perkara ilmu fikih, dalam ilmu fikih. Jadi wa ba'du fahadha mukhtasarun fil fikhi, ya, seperti itu. Setelah baca basmalah, setelah bahas basmalah, hamdalah, salawat dan salam, maka ini adalah ringkasan di dalam, maksudnya ini adalah karangan ini nih, Fathul Mu'in ini adalah syarah dari Qurratul Ain, adalah ringkasan di dalam ilmu fikih. Lah fikih itu apa? Huwa, adapun fikih lughatan secara bahasa, al-fahmu secara bahasa itu artinya faham. Jadi fikih itu secara bahasa artinya faham. Tafaqquh fid din, yaitu ya memahami atau pemahaman di dalam agama. Wastilahan, dan secara istilah, al-ilmu itu ilmu ya, bil ahkamis syar'iyyati, dengan atau bicara dengan hukum-hukum syar'iyyah, hukum-hukum syar'iyyah atau hukum-hukum syarak, al-amaliyah, yaitu yang berbentuk amali,
ya. Al-muktasabu, yang dipetik, al-muktasabu yang dipetik, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, secara atau yang terperinci. Dalil yang terperinci, ada dalil ijmaliyah, ada dalil tafsiliyah. Nah, kalau tafsiliyah ini terperinci, ijmaliyah secara global. Nah, kalau fikih ini secara istilah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Wastimdadu, dan adapun pengambilan bahannya, pengambilan bahan kajiannya fikih ini. Jadi fikih ini bahannya dari mana? Kan termasuk min fununil islami, min fununid din, atau min fununi ulumid din. Karena fikih itu sudah termasuk bagian daripada cabang-cabang ilmu agama. Pastinya ya, kalau sudah bisa berdiri sendiri sebagai ilmu, maka punya bahan, sumber, bahasanya sumbernya. Wastimdaduhu, dan adapun pengambilan bahannya atau sumber kajiannya, minal kitabi, itu dari kitab. Artinya di sini al-kitab di sini yaitu Al-Quran, was sunnati, dan sunnah, wal ijma'i, dan ijma', wal qiyas, dan qiyas. Nah, ini kajiannya kalau kitab, sunnah, ijma', qiyas. Biasanya dalam pengambilan dalilnya menggunakan namanya usul fikih. Itu ada kajiannya tersendiri, itu juga berdiri sendiri ilmunya. Tapi kalau fikih dengan usul fikih itu beda, ya, beda. Jadi kalau ada kajian tertentu. Nah, jadi wastimdaduhu minal kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyas. Jadi ilmu fikih ini sumbernya dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma' dan qiyas. Wa faidatuhu, dan adapun faidah fikih, imtithalu awamirillah. Faidahnya apa belajar ilmu fikih ini? Yaitu imtithalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah. Kalau dalam bahasanya yang sering kita dengar ya imtithalu awamirillah, itu ya dengan belajar fikih orang tersebut mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabun nawahihi, dan faedahnya apa? Yaitu wajtinabun nawahihi, menjauhi atau menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faedahnya jelas, istimdadnya jelas, faedahnya jelas. Itu jadi jelas ya. Saya ulang lagi, fikih secara bahasa ada al-fahmu, dan secara istilah ada al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Dan istimdadnya yaitu minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Wa faidatuhu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Nah, tadi kita baca mukhtasar fil fiqhi ala madhabil imam. Fikihnya ala madhabil imam, itu menurut
madhab al-imam. Nah, bahasanya gitu. Al-imam maksudnya di sini apa? Al-mujtahid, yaitu penggali ilmu-ilmu itu mujtahid. Imam, al-imam. Siapa al-mujtahid? Abi Abdillah Muhammad bin Idris. Jadi fikih dalam Fathul Mu'in ini menggunakan atau di atas mazhab al-imam, yaitu al-mujtahid Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Sesuatu. Jadi zahaba yang telah berpendapat atau lari atau pergi ilaihi padanya. Itu semua rujukannya pada Asy-Syafi'i, mazhab al-imam Asy-Syafi'i. Minal ahkami, dari beberapa hukum, fil masaili, ya, dari beberapa hukum di dalam menjelaskan permasalahannya. Jadi maksudnya menganut pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan hukum atas masalah-masalah yang ada. Ini jadi jelas ya. Jadi Fathul Mu'in ini jelas ala madhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu siapa? Nah, ternyata dijelaskan di sini Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, untuk jelasnya wa Idris, dan adapun Idris, jadi namanya Muhammad bin Idris. Wa Idris, dan adapun Idris, waliduhu, itu orang tuanya. Walidnya dari Muhammad, makanya Muhammad bin Idris, Muhammad putra Idris. Adapun beliau ini Ibnu Abbas. Jadi Idris ini putranya Abbas. Nah, ini kita belajar tentang silsilahnya beliau nih. Muhammad bin Idris ini siapa sih ini? Karena orang kenalnya Imam Syafi'i. Siapa? Syafi'i itu diambil dari mananya? Sedangkan namanya adalah Muhammad bin Idris. Nah, Idris ini siapa? Ya walidu, orang tuanya. Orang tuanya dari Muhammad al-Mujtahid Abi Abdillah Muhammad. Nah, huwa, adapun Idris Ibnu Abbas, putra Abbas. Nah, Abbas ibni Utsman. Abbas ini putranya Utsman. Utsman bin Syafi'. Utsman bin Syafi'. Nah, Syafi' inilah yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i atau Imam al-Mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i ini ke beliau ini. Nah, Syafi'i ini siapa? Syafi' bin Sa'id. Sa'id ini bin Ubaid. Ubaid ini bin Abdi Yazid. Abdi Yazid bin Yazid bin Hashim. Hashim bin Muttalib. Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi silsilahnya beliau adalah silsilah yang luar biasa. Silsilahnya orang-orang mulia. Kalau dijelaskan di sini ya gampangnya begini. Siapa sih Imam Syafi'i? Yaitu Al-Mujtahid Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, wa Syafi'un, dan adapun Syafi', huwa ya Syafi' alladzi, yang mana yunsabu, dinasabkan ilahi padanya, al-imam imam. Jadi Muhammad bin Idris ini dinasabkannya ke Syafi'. Jelas ya? Makanya namanya Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi', dinasabkannya ke
kenalkannya ya Asy-Syafi'i ini dari kakinya beliau. Wa aslama dan masuk Islam. Ya, masuk Islamnya. Wa aslama dan masuk Islam huwa ya dia. Siapa dia? Beliau Syafi' wa abuhu dan abahnya atau bapaknya Syafi'. Siapa tadi bapaknya Syafi'? Sa'id. Jadi dua orang, Syafi' bin Sa'id ya, ini wa aslama huwa wa abuhu dan abahnya As-Sa'ib rupanya Sa'ib yauma Badrin. Itu justru ini Syafi' bin Sa'ib serta Sa'ib ya, Sa'ibnya ini bin Ubaid ini masuk Islamnya ketika pada masa yauma Badrin, yaitu pada perang Badar. Tahu perang Badar kapan? Nah, perang Badar itu tuh pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Kalau tahun Masehinya berarti jatuhnya pada tanggal 13 Maret 624 Masehi. Itu perang Badar terjadi. Nah, saat itu di sini Syafi' bin Sa'ib dan Sa'ib bin Ubaid ini masuk Islam. Ya. Seperti itu. Wa wulida dan dilahirkan imamuna imam kita radhiyallahu anhu, yaitu al-mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini dilahirkan sanata khamsina wa mi'atin ya, yaitu tahun 50 dan 100. Dia berapa? 150. Jadi lahirnya pada tahun 150 Hijriyah. Ini beliau nih dilahirkannya pada tahun 150 Hijriyah. Waktu wufiyah dan wafat atau diwafatkan yaumal Jum'ati pada hari Jumat. Salkha Rajabin pada akhir bulan Rajab. Ya. Sanata arba'in wa mi'atain, yaitu pada tahun 4 dan 200. Jadi 204. Jadi Imam Syafi'i ini Muhammad atau Abi Abdillah Muhammad bin Idris ini lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggalnya pada tahun 204. Ya, jadi jelas nih silsilahnya. Wah, ini Fathul ini pakai mazhabnya Imam Syafi'i ini. Terus kenapa? Wah, ini nanti dalil-dalilnya kata ulama doang nih. Nah, ini udah menimbulkan su'ul adab sama ulama. Apalagi Imam Syafi'i ini jelas nasabnya Bani Hashim, Bani Muthalib. Kata Imam Syafi'i itu kan kata Imam Syafi'i doang. Ini kurang ajar namanya. Apalagi Imam Syafi'i ini adalah al-mujtahid. Yang sering ngomong itu kan kata ulama saja. Udah kita ke Al-Quran saja. Kita lihat hadis saja misalnya. Antum mau lihat Al-Quran, mau gali sendiri hukum dari situ. Menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis itu nggak sembarangan, butuh ilmu lagi yang banyak. Ya, nggak cuma terjemahan. Nah, ini janganlah. Ini jelas ya. Jadi kita Fathul Mu'in ini ala madhabil Imam Asy-Syafi'i al-Mujtahid Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, wasamma itu dan memberi nama, telah memberi nama saya akan mukhtasar bi qurratil ain, dengan nama qurratil ain, dibayani dengan menjelaskan dengan ini
dengan berisi penjelasan muhim bibayani muhimmati ahkamiddin, dengan berisi penjelasan hukum-hukum agama yang penting, atau dengan bibayani muhimmati, dengan menjelaskan pentingnya hukum-hukum agama. Muhimmati bibayani muhimmati ahkamiddin, dengan penjelasan pentingnya hukum-hukum agama. Nah, mukhtasar apa tadi? Qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Nah, ini kitab yang mukhtasar ini berisi itu, bibayani muhimmati ahkamiddin. Intakhabtu, saya telah memilih, kata Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, hu akan mukhtasar, memilih untuk disyarahkan. Wa hadza syarhi, wa hadza syarh, dan adapun syarah ini minal kutubil mu'tamadi, itu berasal dari kitab-kitab al-mu'tamad. Yang mu'tamad itu ya berarti bahasanya yang dipegang, mu'tamad. Li syekhina, milik guru kami, kata Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Li syekhina, milik Imam Khatimatil Muhaqqiqin, itu Syekh, itu pungkasannya atau julukannya Khatimatil Muhaqqiqin. Siapa nih Khatimatil Muhaqqiqin ini? Menurut Syekh Zainuddin berupa Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Jadi milik Syekh Syihabuddin atau Khatimatil Muhaqqiqin Syihabuddin, yaitu Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ini ulama besar ada dua Ibnu Hajar itu, ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani. Kalau Al-Haytami ini ya gurunya daripada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah pengarang atau penyusun kitab Bulughul Maram. Wa baqiyatil mujtahidin, dan kitab-kitab mu'tamad milik para mujtahid yang lain, ya, seperti misli Wajihiddin, Syekh Wajihiddin, yaitu Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaydi, yaitu Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaydi. Jadi kitab Fathul Mun ini diambil dari itu dalam menjelaskannya. Radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai dari apa yang telah lakukan dari keduanya, yaitu Ibnu Khatimatil Muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami dan Wajihiddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaydi. Wa syaikhai masyayikhina, dan karangan dua syekh, ya, syekh dari syekh-syekh kita, syekhnya dari guru-gurunya dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid, itu julukannya Syekhul Islam Al-Mujaddid. Siapa? Yaitu Zakaria Al-Ansari, yaitu Imam atau Syekh Zakaria Al-Ansari. Wal Imamil Amjad, dan Imam Amjad Ahmad Al-Muzdiji Az-Zubaydi, yaitu Syekh Ahmad Musjidi Az-Zubaydi, Ahmad Al-Musjidi Az-Zubaydi rahimahumallahu ta'ala, wa ghairihim min muhaqqiqil mutaakhirin mu'tamidan, ya, dan selain daripada mereka, ya, beliau bagi gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami, Wajihiddin Abdurrahman, Syekh Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaydi, terus dari dua gurunya lagi yaitu Al-Mujaddid
Syekhul Islam Al-Jadid Zakaria Al-Ansari. Lalu Imam Amjad Ahmad Al-Musjidi Az-Zubaydi rahimahullahu ta'ala. Ya min muhakkikil mutaakhirin, dari muhakkikil mutaakhirin, mu'tamidan, ya, yang bisa apa? Mu'tamidan halnya, mu'tamidan pegangan, mu'tamidan alama terhadap suatu jazama yang telah memenangkan dengannya syekhuna, guru kita al-mazhab an-Nawawi, syekhuna al-mazhab an-Nawawi war-Rafi'i, dan Imam Rafi'i. Famuhakkikul mutaakhirin, nah, dan juga dari ahli tahqiq yang pada dekade akhir ini, muhakkikul mutaakhirin radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridai mereka, amin ya rabbal alamin. Nah, kitab ini disusun, jadi tadi kan fahada mukhtasar fil fiqhi, jadi fahada, maka adapun ini kitab nih, ya, itu dibuat, disusun rajian. Jadi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz ini mengarang kitab rajian dengan penuh pengharapan. Rabbana, pada Tuhan kami, Ar-Rahman, bukan Ar-Rahmani, bukan Ar-Rahmana, karena ini kan jadi sifat daripada Rabbana. Ar-Rahmana, yang maha, yaitu penyayang. Berharap, jadi berharap apa nih Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz ini? Ayyan tafa'a, berharap semoga bermanfaat bihi, dengan mukhtasar al-azkiya, ayyan tafa'a, mengambil manfaat, memanfaatkan, ayyan tafa'a, memanfaatkan. Jadi berharap kepada Tuhannya, memanfaatkan bihi dengan mukhtasar. Mukhtasar ini bisa diambil manfaat al-azkiya'u, oleh para cendekiawan, ay al-uqala, yaitu orang-orang yang menggunakan akalnya, berakal. Berharap lagi yang kedua, wa antaqarra, apa harapannya dari pengarang kitab ini? Antaqarra bihi, yaitu senang, taqarra bihi, bahwa enggaklah semacam kayak terikrarkan bihi dengan mukhtasar, ya, atau sebab ai bisababihi, sebab mukhtasar. Dia merasa senang, merasa bangga, bunga aini, pandangan mataku, godan, pada masa yang akan datang atau besok. Maksudnya di sini ai al yaumal akhir, yaitu pada hari akhir nanti. Jadi puaslah, terbayarkan, antaqarrabi, terpuaskan, terbayarkan aini godan, itu ai al yaumal akhir. Bin nazri, dengan pandangan, ya, dengan penglihatan, dengan melihat, bin nazri, ila wajhihi, ke arah Allah Al-Karim, yang maha mulia. Bukratan, setiap saat pagi, wa asyian, dan petang. Jadi bangga, merasa terpuaskan, antaqarrabi. Sama kan, kalau mahasiswa itu kalau sudah bikin skripsi itu ya rasanya udah antaqarrabi, ya. Jadi kayak wah udah plong. Tapi kalau pada waktu penyusunannya ada yang sampai meriang-meriang, sakit,
dan lain sebagainya. Nah, setelah terbentuk itu mukhtasar dalam kitab Fathul Mu'in ini, dia Qurratul Ain bunga. Karena apa harapannya? Ayyan tafa'a bihi al-azkiya. Jadi orang-orang yang punya cendekia itu bisa mengambil manfaat atau memanfaatkan bihi dengan mukhtasar al-azkiya, itu orang yang cendekia, al-uqala, yang orang yang menggunakan akalnya atau punya akal. Yang kedua, harapannya merasa terbayarkanlah bihi dengan mukhtasar, bin nazri ila wajhil a'aini dan bin nazri ila wajhi al-karim bukratan wa ashiya. Sama. Ya, mudah-mudahan nih karangan ini mulai besok kita sudah masuk bab kajiannya. Ini kan muqaddimah dari pengarang itu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Jadi intinya setelah melalui basmalah, hamdalah, salawat pada Nabi, salawat pada keluarga Nabi, salawat kepada sahabat-sahabat Nabi, karangan ini dijelaskan. Karangan ini menjelaskan tentang ilmu fikih dengan menggunakan madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu al-mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris, jelas sanadnya, jadi jelas nasabnya beliau, jadi nggak usah diragukan lagi. Pelajari kitab ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam mengaji. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengingatkan al-fakir, karena al-fakir juga sama-sama gitu, masih belajar juga, saling mengingatkan. Watawassaw bis sabr watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab, wal 'afwu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.